Halo guys, kembali lagi di game Dragon Raja. Sebelum kalian berharap terlalu banyak gitu ya, di sini aku akan memberikan sebuah kabar yang kurang menyenangkan ya. Kabar tersebut adalah, yap, data dari hasil klub war elemen melawan teman-teman Twisted Fate itu gagal ya. Jadi seperti yang ingin aku coba sebelumnya di cross server di hari Kamis kemarin ya, minggu lalu, itu kan aku berhasil nge-record klub war cross server melawan teman-teman Exactus kan ya. Dan hasil live streamingnya menurutku oke lah gitu ya. Dari segi setting menutupi kolom dan lain sebagainya udah pas. Jadi aku berharap di elemen war ini aku juga mau menggunakan mode seperti itu gitu ya. Cuma hal yang kurang menyenangkan adalah ternyata file data dari live streamingnya itu nggak ke-record sama sekali ya. Jadi saat aku ngecek lagi setelah biasanya itu aku off, otomatis seperti yang aku pernah katakan ke kalian semua, aku harus buka YouTube-ku lagi dan aku harus ngubah settingannya. Jadi semua settingan itu harus aku lakukan secara manual gitu. Aku nggak tahu sampai sekarang itu kenapa kayak gitu. Nah, saat aku mau ngubah dari settingan unlist atau unpublish lah istilahnya kayak gitu, ke settingan publish untuk bisa dilihat oleh kalian semua, masalahnya videonya nggak ada gitu. Nah, di situ aku baru, aduh, jangan-jangan bener-bener nggak ke-record. Karena setelah off, itu tampilannya itu bukan seperti end stream dan lain sebagainya. Bukan seperti yang kalian lihat di video live streaming saat melawan teman-teman Exactus. Bukan kayak gitu. Biasanya kan kalian melihat aku masih bisa nombol tekan end streaming dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, masalahnya setelah off, aku udah curiga karena tampilannya itu bukan, nggak ada kayak tulisan end streaming gitu. Yang ada itu justru tampilan pemberitahuan apakah boleh untuk merecord layarnya gitu kan, istilahnya pakai screen recording gitu loh. Jadi semua layar yang ada di tampilan HP-nya itu bakal ke-record kalau misalnya kalian menyetujui rule tersebut gitu ya untuk melanjutkan streaming gitu. Nah, aku heran kenapa tampilannya seperti itu. Biasanya kalau end stream ya otomatis tinggal tekan end streaming, selesai gitu kan. Stop streaming apa kayak pokoknya yang untuk membuat streamingannya itu berakhir. Tapi tampilannya itu enggak seperti kayak aku mau memulai live streamingnya lagi. Padahal sebelum aku memulai klub warnya, itu aku udah mastiin detikan untuk live-nya itu udah jalan masalahnya. Maka dari itu aku lebih pede dan mungkin agak meremehkan gitu ya, agak meremehkan. Oke, karena live streamingnya jalan, ya udah pakai live streaming aja. Nanti datanya aku ambil, aku download ulang, terus aku masukin ke Facebookku. Tapi kenyataannya pahit gitu ya. Live streamingnya nggak ke-record dan karena aku meremehkan, otomatis saat melawan teman-teman Twisted Fate ini aku nggak ngerekod secara manual. Jadi aku nggak menggunakan screen recorder sama sekali. Jadi ya nggak ada data sama sekali untuk elemen water kali ini semestinya. Jadi guys, bagi kalian yang penasaran ya, penasaran gimana sih klub war melawan teman-teman Twisted Fate, aku mau kasih satu solusi ke kalian gitu ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat di layar ya. Aku kasih solusi agar kalian lihat video yang diupload oleh Kak Kimi aja gitu ya. Udah aku tunjukin ke kalian ya tampilan thumbnailnya seperti itu.
Dan tulisan yang warna biru itu adalah nama channelnya Kak Kimi gitu ya. Jadi kalian bisa ketik searching di YouTube tulisannya game terus MI-nya itu M-nya besar, I kecil gitu. Jadi Gemi. Seperti itu, guys. Dan Kak Gemi ini kenapa aku saranin kalian nonton ke Kak Gemi aja, karena saat klub warnya berlangsung juga semestinya yang melakukan live streaming itu ada banyak gitu ya. Mestinya aku, terus ada Kak Kimi juga gitu ya. Jadinya semestinya harusnya ada 2 video gitu ya. Dan aku nggak tahu awalnya itu Kak Kimi itu masuk ke elemen apa, karena aku kurang jelas ya dari voice chat club itu aku nggak tahu gitu posisi Kak Kimi itu nantinya jaga di elemen apa. Tapi setelah aku lihat videonya, ternyata Kak Kimi juga ngejaga di elemen water. Cuma posisi towernya beda. Aku ada di tower jam 12, Kak Kimi itu ada di tower jam 6. Ya, jadinya kemungkinan kalian nggak bakalan ngelihat karakterku gitu. Tapi setidaknya elemen yang kita masuki itu sama gitu. Kak Kimi juga di elemen water, aku juga semestinya ada di elemen water. Jadi aku saranin, karena aku nggak bisa nunjukin videonya ke kalian, kalian coba aja mampir atau lihat langsung ke channelnya Kak Kimi aja, karena ya sama aja guys. Toh elemennya sama, hasilnya pun semestinya sama gitu ya. Oke, jadi jangan lupa guys, mampir ke channelnya Kak Gimi, oke? Nah, untuk masalah party, otomatis karena kita jaganya towernya beda, meskipun elemennya ternyata sama. Nah, untuk tim partinya aku masuk ke tim partinya Kak Von Frosty gitu ya. Ada Kak Lynch juga, ada Kak Rani Cute, namanya sulit, Kak Rar. R-nya banyak banget bacanya, gimana ya? Ya, karena aku mungkin agak sedikit cadel juga kalau misalnya R-nya terlalu banyak ya. Jadinya ya seperti itulah pokoknya. Ini adalah tim partinya untuk klub elemen di Land of Conquest atau klub war elemen gitu ya. Jadi ini adalah tim partiku. Jadi thank you banget buat Kak Von Frosty yang udah nge-add aku, ngajak join ke partiannya dia gitu, dan bertemu dengan kakak-kakak yang lain yang hebat, dimana kalau kalian lihat di layar levelku yang paling kecil gitu ya. Ya seperti itulah. Untuk top 10-nya ya, untuk top 10-nya mungkin kalau misalnya di videonya Kak Kimi nggak terlalu ngebahas, tapi di sini aku akan ngebahas bahwa memang top 10-nya itu diambil kebanyakan oleh teman-teman Twisted Fate gitu ya. Dari 1 sampai 9. Cuma ada satu player dari Bineka yang pastinya harus diapresiasi gitu ya atas usahanya dan kegigihannya, yaitu salah satunya itu Kak Lisa gitu ya. Nah, Kak Lisa ini masuk ke list top 10-nya untuk klub war elemen, khususnya di elemen water atau elemen air gitu ya. Jadi selamat buat teman-teman Twisted Fate juga, karena di sini rasanya ratingnya yang gede-gede ya guys ya. Terus aku cukup bangga karena ada satu teman dari Bineka yang masuk gitu ya. Nyempil lah paling belakang yang nggak masalah gitu. Yang penting masuk gitu ya. Jadi GG banget. Terus apalagi guys yang harus aku tunjukin ya. Oh ini. Oke, untuk poin ini adalah hasil keseluruhan ya semestinya ya. Jadi mungkin ya Kak Kimi nggak nunjukin, tapi di sini aku tunjukin aja sebagai pelengkap gitu ya. Jadi waktu nanti kalian lihat di videonya Kak Kimi, kalian nggak perlu bingung lagi terus hasil akhirnya gimana dan kayak gimana gitu ya. Di sini aku tunjukin aja ya sebagai pelengkap doang lah guys ya. Jadi untuk klub war kali ini tuh
yang terbuka itu hanya 3 elemen ya, dari elemen earth, fire, sama water. Jadi di sini Twisted Fate itu menang 2 poin, terus klub Bineka menang 1 poin di elemen earth. Nah, awalnya aku berharap itu Kak Kimi saat klub war berlangsung itu live streamingnya di elemen earth gitu ya, karena aku nggak tahu kan posisinya dia ada di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya dia posisinya di elemen earth, otomatis ada kemungkinan bisa nangkep momen dimana teman-teman Bineka yang ada di elemen earth itu menang gitu. Karena saat itu aku hanya tahu aku disuruh masuk ke elemen water gitu. Jadinya ya otomatis kalau kalian lihat, semestinya ya kalian melihat gameplayku di elemen water dan posisinya menjaga tower atas gitu ya. Tapi setelah aku melihat videonya Kak Kimi, ternyata Kak Kimi juga ngejaga di elemen water dari awal gitu ya. Jadinya kalau misalnya videoku nggak gagal record, otomatis kalian bisa ngelihat 2 versi. Satu ngejaga di tower atas, yaitu aku. Satunya ngejaga di tower bawah, yaitu Kak Kimi gitu ya. Jadi semestinya kalian bisa ngedapetin 2 sudut pandang gitu ya. Jadi kalian bisa tahu serame apa di tower atas dan serame apa di tower bawah gitu. Tapi sayangnya sekali lagi aku juga sorry banget karena aku nggak bisa memprediksi gitu loh. Ternyata live streamingnya itu gagal record gitu. Aku sih berharap bisa sukses ya, karena aku sendiri kan mengkoleksi semua video-video klub war. Maka dari itu, karena aku itu dalam tanda kutip itu mengkoleksi, otomatis kalah menang itu pasti aku upload. Itu bedanya gitu ya guys ya. Maka dari itu kadang-kadang kalian bisa ngelihat meskipun kalah tetap aku upload ya. Memang karena aku ngoleksi videonya gitu. Nah, karena di sini itu kayak ada semacam error yang nggak bisa aku prediksi, padahal aku ngiranya itu live streamingnya tuh udah jalan gitu loh. Jadinya menurutku ya udah gitu, karena laptopku itu istilahnya rusak, nggak bisa buat ngedit lagi. Ya ngapain aku record manual, karena saat aku record manual pun aku nggak bisa nutupin kolom chatnya, nggak bisa kayak ngedit-ngedit apapun gitu loh. Mau nambahin musik juga nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi mau ngasih thumbnail juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga kayak sulit gitu. Maka dari itu aku berpikir sebelum klub war dimulai ya udahlah aku bergantung banget sama hasil datanya dari live streamingnya nanti. Tapi ya apa kata ternyata tidak sesuai harapanku, jadinya ya sudahlah. Biarkan yang terjadi gitu ya. Dan di sini bisa kalian lihat semestinya aku nggak tahu ya, dan aku kurang jelas juga kayak gimana, tapi rasanya Bineka sendiri itu lebih fokus ke 2 elemen earth sama water gitu. Karena yang fire aku nggak tahu apakah akhirnya dilepas atau enggak ya. Jadi aku kurang tahu, tapi yang aku sekilas dengar dari klub warnya sih kecenderungan masuk ke elemen earth dan water gitu ya. Untuk elemen fire aku kurang paham. Apakah ada yang ngejaga atau kayak gimana aku nggak ngerti, ataukah karena sesuatu dipindahkan untuk ngebantu di elemen earth dan water juga aku nggak ngerti. Karena kadang-kadang kalau udah mulai, kalau aku udah terlalu serius, biasanya itu untuk ngebaca chat dan dengerin voice chat itu kadang-kadang agak nggak nyambung gitu loh. Makanya kadang-kadang disconnect gitu ya guys ya. Dan seperti yang kalian lihat juga di elemen earth kita bisa menang gitu ya. Selisih poinnya cukup gede gitu ya. 11.000 dengan 960. Nah, kabar nih ya pakai sinyal antena gitu ya. Karena sembari serius nge-skill temen-temen Twisted Fate yang ada di elemen water yang tebel-tebel itu ya, dan sadis-sadis damage-nya. Jadi sembari mendengar itu ada info di mana teman-teman Earth itu bilang beberapa teman
teman Twisted Fate itu pindah ke elemen water gitu. Jadinya ada beberapa teman dari Twisted Fate itu langsung pindah ke elemen water. Maka dari itu kemungkinan makanya skornya itu jauh banget ya, 11.000 dengan skor yang nggak sampai 1.000 gitu loh guys. Mungkin karena perpindahan membernya itu ke elemen water. Nah, di water sendiri kalau misalnya kalian lihat dari videonya Kak Gemi ya, karena memang di sana aja yang ada videonya ya. Aku sendiri kan udah bilang gagal record, otomatis aku nggak bisa nunjukin yang versiku. Jadi kalau misalnya aku sendiri yang menjaga di elemen water, semestinya kita cukup pede dan kita bisa dibilang cukup bisa mengimbangi ya. Tapi karena tiba-tiba itu ada informasi bahwa beberapa orang dari Earth itu pindah secara nggak langsung, itu orangnya berkurang ya di elemen tanah gitu ya, dari teman-teman Twisted Fate. Nah, ada kemungkinan pindah ke elemen water karena secara nggak langsung tiba-tiba elemen water itu kayak kerasanya penuh banget gitu loh guys. Yang tiba-tiba itu kayaknya imbang, kenapa menjadi agak berat gitu. Nah, itu ada satu sisi yang aku rasakan. Dan sisi lain, kenapa kita itu tiba-tiba ketinggalan skornya itu jauh banget gitu ya. 7.000 banding 10.700. Semestinya nggak jauh-jauh amat, selisih 3.000 poin kan kalau misalnya dihitung-hitung gitu ya. Ya 3.600 lah pasnya gitu ya. Ya udahlah, matematikanya kalian bisa hitung sendiri pakai kalkulator gitu ya guys ya. Nah, semestinya kalau misalnya dilihat dari poin sih selisihnya nggak banyak. Tapi apa yang membuat akhirnya teman-teman Twisted Fate itu bisa menang gitu ya. Nah, dari gameplay dan apa yang aku rasakan, yang menjadi tolak kemenangan atau poin penting dari teman-teman Twisted Fate menang di elemen water adalah teman-teman Twisted Fate itu yang bisa menguasai elemen spirit yang ada di tengah. Gitu ya. Jadinya penambahan poinnya itu melesat gitu loh guys. Semestinya sih entah aku udah jelasin apa belum ya di video sebelumnya untuk opiniku bagi kalian yang mau bermain di elemen Land of Conquest atau Club War elemen. Nah, di sana mungkin aku nggak jelasin karena aku lebih fokus ngasih tahu posisi tower gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kembali lagi, elemen spirit itu posisinya di tengah-tengah map gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bisa ngambil elemen spiritnya atau batu spiritnya, itu penambahan poinnya itu lebih gede dibandingkan kalau kalian ngedapetin tower semestinya. Kalau misalnya ngedapetin tower, otomatis ya memang ada penambahan skor. Cuma penambahan skor itu harus signifikan, entah itu kalian harus ngedefend terus biar nggak kerebut, ataupun kalian harus ngerebut tower milik tim lawan lagi. Tapi itu penambahan skornya itu nggak melejit kayak langsung nambahnya 1.000, 2.000, enggak. Nambahnya itu dikit, mungkin 150, 200 kayak gitu loh. Jadi penambahannya itu nggak signifikan banget, dan itu pun harus kalian jaga. Kalau kalian bisa ngerebut, kalau kalian mau dapat poin tambahan, itu kalian harus mempertahankan tower itu lebih lama. Kalau bisa jangan sampai kerebut sama sekali. Jadi poinnya itu per menit itu nambah terus gitu. Nambahnya pun dikit banget. Nah, itu perhitungannya kalian tanya sendiri aja ke battle leader atau leader kalian masing-masing ya. Aku cukup pusing kalau membahas seperti itu karena memang nggak terlalu mikirin kayak gitulah. Biasa player normal gitu ya guys ya. Jadi keuntungan kalian mengambil kristal yang di tengah itu adalah menambah selisih poin itu sekitar 1.000 poin gitu. Bayangin kalau misalnya awalnya selisih dikit gitu, tiba-tiba beberapa kali kalau elemen spiritnya berhasil direbut atau tim lawan yang ngerebut, ya otomatis penambahan skornya itu langsung melejit. Selisihnya bisa 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Belum lagi gameplay dari merebut dan
ngedefend tower gitu. Nah itu juga penambahan poinnya itu bisa bener-bener signifikan banget gitu dari sana. Jadi menurutku sendiri di elemen water itu poin penting atau yang membuat teman-teman Twisted Fate itu menang banyak sih dari perebutan elemen spiritnya yang posisinya di tengah map ya. Jadi menurutku sih itu. Karena bagiku sendiri kalau misalnya kalian nanti perhatikan di video yang telah diupload sama Kak Kimi, bahwa semestinya teman-teman dari Bineka itu udah do the best banget loh. Do the best pakai banget gitu ya. Karena apa? Kita bisa mempertahankan beberapa tower. Ya meskipun penuh perjuangan pakai banget juga ya. Tapi kita juga bisa ngerebut tower dari teman-teman Twisted Fate juga. Jadi kita bisa ngedefend, kita bisa ngerebut. Dan kalau misalnya kalian lihat di minimapnya nanti, mungkin kalian bisa lihat gitu loh. Kadang-kadang hijaunya lebih banyak dan lain sebagainya. Jadinya menurutku perjuangan teman-teman Bineka untuk ngerebut dan ngedefend di elemen water ini udah cukup baik gitu. Dibandingkan Land of Conquest sebelum-sebelumnya. Menurutku untuk Land of Conquest kali ini sih untuk ngedefend, untuk ngerebut udah jauh-jauh lebih baik daripada yang dulu gitu ya. Cuma di sini yang perlu disoroti adalah permainan siapa cepat yang mengambil elemental spiritnya gitu ya. Di sini kita kalah, menurutku kalah poinnya di sana. Kita kalah mengambil 1000 poin yang dari elemen spirit gitu. Jadi untuk lebih serunya kalian lihat sendiri aja lah di videonya Kak Kimi ya. Karena aku nggak ada hasil recordnya, gameplayku juga otomatis nggak bisa aku tunjukin ke kalian. Dan hal menyedihkan lainnya adalah di saat aku bisa ngekill beberapa kali itu nggak ke record. Itu yang membuatku bikin dan sangat bikin bad mood gitu ya guys ya. Selain bad mood karena live streamingnya nggak ke record, karena ngeremehin aku juga aku sampai nggak nge-record manual pakai screen recorder. Terus yang ketiga di saat menurutku aku cukup bisa ngekill gitu ya, ngekillnya bisa lebih dari sekali, malah nggak ke record gitu ya. Yang justru ke record itu di saat aku terbully, di saat kelihatan cupu banget. Nah itu adalah hal-hal yang selalu sukses nge-recordnya gitu ya. Sedangkan di saat aku lagi GG, di saat lagi PD, di saat aku bisa ngekill lebih dari satu, itu malah nggak ke record sama sekali gitu ya. Maka dari itu kadang-kadang hal tersebut membuatku lebih jengkel gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh guys. Ya sudahlah, apa yang terjadi ya terjadilah karena itu juga udah lewat. Cuma itu adalah pembelajaran lah buatku karena aku nggak boleh ngeremehin lagi sih menurutku. Jadi untuk Klepuar hari Kamis mungkin, nah itu mungkin aku bakalan record manual juga gitu ya. Jadi bener-bener harus pakai 2 metode sekaligus. Kalau misalnya lupa nge-record ya setidaknya ada yang dari live streaming. Kalau misalnya live streamingnya tiba-tiba gagal, setidaknya itu ada yang dari hasil yang aku record manual. Rasanya sih harusnya kayak gitu sih. Aku nggak boleh ngeremehin lagi guys. Jadinya ya semoga aja Klepuar hari Kamis aku bisa nge-recordin buat kalian dan semoga aja live streamingnya itu benar-benar jalan lagi seperti biasa gitu ya, nggak pakai error-error nggak jelas dan ya seperti itulah. Jadi gitu aja ya. Karena ternyata aku lupa untuk nge-screenshot yang bagian hasil keseluruhan dari semua klub di server S3 gitu ya guys ya. Ya karena aku males login lagi ya udahlah skip aja yang itu ya. Jadi segini dulu aja kali ya guys ya untuk obrolan tentang klub war melawan teman-teman Twisted Fate. Ya kali ini aku gagal record lagi yang pasti.
Semoga aja hari Kamis nggak gagal lagi, semoga aja lancar dan sukses gitu ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian bisa lihat videonya di Kak Gimi aja ya, karena hanya Kak Gimi yang berhasil record ya di Elemen Water. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran gameplay di Elemen Earth kenapa Bineka bisa menang, ya kalian coba aja searching gitu ya. Aku nggak tahu siapa yang ngejaga di sana, karena semestinya ada satu lagi ya yang biasanya bisa mengupload video klub war, itu Kak Exalted. Tapi Kak Exalted itu aku nggak tahu dia posisinya di elemen apa gitu ya. Kalau misalnya dia ngupload dan dia masuk di elemen Earth, ya kalian coba aja nonton ya di videonya dia gitu. Siapa tahu beda elemen gitu ya. Karena di sini otomatis aku udah konfirmasi kalau aku dengan Kak Kimi itu ternyata elemennya sama, elemen water. Nah, aku nggak tahu untuk Kak Exalted itu elemen apa. Kalau misalnya dia di elemen Earth, ya kebetulan kalian bisa nonton juga di channel YouTube-nya. Siapa tahu kalian bisa melihat gameplay yang berbeda di elemen Earth-nya gitu ya. Jadi gitu aja dulu guys ya. Aku sebenarnya sedih banget ya karena nggak bisa nge-record. Dan ya gitu doang. Dan thank you banget buat teman-teman Bineka yang udah berpartisipasi, yang udah berjuang. Dan thank you banget buat Twisted Fate juga. Kurasa gitu dulu. Sampai jumpa guys di video game Dragon Raja lainnya. Bye bye.